Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Ibu bisa memberikan materi baru untuk kalian semua, yaitu materinya tentang keragaman sosial budaya di Indonesia, mata pelajaran PPKN, tema 5H, subtema 1. Teman-teman, karena kita akan membahas tentang keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia, setelah itu bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha dalam bidang ekonomi, dan menjelaskan keanekaragaman permainan tradisional di Indonesia ya. Nanti maka kita akan membahas ya teman-teman mengenai adat istiadat ya, bahasa daerah, rumah adat, pakaian daerah, lagu daerah ya, tari tradisional, alat musik tradisional, dan ada secontoh ya mengenai permainan tradisional di Indonesia. Pertama-tama, kita akan mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia, ya. Ada sebuah cerita, Joni dan Made pulang sekolah bersama karena rumah mereka satu arah, ya. Tiba-tiba hujan turun. Made mengeluarkan payung yang dibawanya. Joni yang tak membawa payung akhirnya menumpang pada Made. Made mengajak Joni main ke rumahnya sambil menunggu hujan reda. Kebetulan rumah Made lebih dekat daripada rumah Joni. Sesampainya di rumah Made, Joni terkesima melihat bangunan rumah yang unik khas Bali. Made menjelaskan bahwa rumahnya merupakan rumah adat Bali yang disebut rumah Gapura Candi Bentar. Teman-teman, rumah adat itu ya merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, selain rumah adat, apa saja bentuk keragaman budaya yang ada? Yang pertama adalah adat istiadat ya. Nah, apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat adalah segala perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam suatu masyarakat ya teman-teman. Setiap wilayah di Indonesia itu ternyata memiliki adat istiadat masing-masing yang harus dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Nah, mereka akan memperoleh sanksi sosial jika melanggar atau tidak menjalankannya. Ini gambar di sini adalah contoh dari adat istiadat yang berada di Nias, teman-teman. Ini namanya adalah lompat batu Pahombo. Apa sih lompat batu Pahombo? Yaitu adat istiadat khas Nias yang masih terjaga kelestariannya. Teman-teman, bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia selanjutnya adalah bahasa daerah. Wah, teman-teman tahu nggak dengan bahasa ibu ya? Yaitu bahasa ibu adalah bahasa asal orang tua kita ya. Contohnya misalkan ibu dari Sunda, berarti bahasanya bahasa Sunda ya. Nah, teman-teman, mengenai bahasa daerah, apa ya bahasa daerah itu? Yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat di suatu daerah. Nah, Indonesia menempati urutan kedua dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah. Namun, beberapa bahasa daerah tersebut ada yang terancam punah loh teman-teman. Oleh karena itu, kita berkewajiban menjaga kelestariannya ya. Teman-teman, bentuk keanekaragaman budaya yang selanjutnya adalah rumah adat. Nah, setiap wilayah di Indonesia memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing ya. Yang pertama, ini ada rumah suku Korowai di Papua. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Yang kedua, ada rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan.
sangat terlihat ciri khasnya ya. Yang ketiga rumah Lamin di Kalimantan Timur, dan yang terakhir ada rumah adat Belitung. Ada rumah adat dari Belitung ya, namanya adalah rumah adat Belitung. Nah teman-teman, dari semua gambar ini teman-teman bisa membedakan masing-masing dari rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Nah teman-teman bisa cari lagi, banyak di Indonesia masih ada banyak ya rumah adat dari setiap daerah yang lain. Nah, apa itu rumah adat teman-teman? Rumah adat adalah rumah khas ya yang didiami oleh suku-suku tertentu di suatu daerah. Nah, bentuk bangunan rumah adat itu ternyata disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar teman-teman. Mengapa? Karena setiap wilayah itu memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Contohnya, ada rumah adat tadi ya yang ada di Indonesia itu ada ini yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada rumah suku Korowai di Papua, rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan, ada rumah Lamin di Kalimantan Timur, ada rumah adat Belitung, dan ada balai Batak Toba ya, yaitu di Sumatera Utara. Jadi teman-teman bisa mencari referensi atau rumah adat lainnya. Teman-teman, bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia selanjutnya adalah mengenai pakaian daerah. Nah, untuk setiap wilayah memiliki pakaian daerah ya dengan ciri khas masing-masing. Nah, setiap daerah itu ternyata memiliki pakaian daerah yang unik dan berbeda dengan daerah lain. Pakaian daerah itu biasanya digunakan dalam upacara adat atau pesta pernikahan. Sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia, kita harus menjaga kelestariannya dengan menggunakannya dalam berbagai kegiatan tradisional atau nasional. Namun teman-teman harus diingat bahwa kita tetap harus menutup aurat ya. Beberapa contoh pakaian daerah yang ada di Indonesia yaitu ada bundo kanduang teman-teman. Bundo kanduang biasa dipakai oleh perempuan ya. Ini berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada sangkarut dari Kalimantan Tengah. Sangkarut bentuknya seperti rompi ya teman-teman. Selanjutnya ada pakaian adat pakaian daerah bernama Jawi Jangkep ya. Jangkep ya itu berasal dari Jawa Tengah. Teman-teman bisa melihat perbedaan dari pakaian daerah ini ya, mulai dari Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Nah, untuk menambah referensi lain, teman-teman boleh searching, cari pakaian adat atau pakaian daerah dari masing-masing daerah ya. Teman-teman, bentuk keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia yang selanjutnya adalah lagu daerah ya. Nah, selain untuk berkomunikasi, bahasa daerah juga digunakan sebagai syair pada lagu daerah. Nah, setiap lagu daerah dia memiliki makna yang beragam, seperti cerita rakyat dan ungkapan rasa syukur. Lagu daerah biasanya dinyanyikan saat upacara adat. Beberapa contoh lagu daerah yang ada di Indonesia adalah yang berjudul Bungong Jempa dari Aceh. Teman-teman, karena teman-teman tidak boleh mendengarkan lagu ini dengan musik, maka Ibu akan nyanyikan lagu Bungong Jempa dari Aceh. Bungong jempa, megadi Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Bungong jempa, megadi Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Putih kuning, majampu mira, bungong si ula, indah lagoina. Putih kuning, majampu mira, bungong si ula, indah lagoina. Lam
lam sinar bulan, angin peayon, lurah mesuson yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin peayon, lurah mesuson yang malam-malam. Kebitatmu be menutat tancom, lepatat harom si bungong jempa. Kebitatmu be menutat tancom, lepatat harom si bungong jempa. Bungong jempa megadi Aceh, bungong telebe indah lagoina. Bungong jempa megadi Aceh, bungong telebe indah lagoina. Nah, itu tadi lirik dari lagu daerah Bungong Jempa dari Aceh ya teman-teman. Teman-teman, satu lagi ada contoh lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat ya, yang berjudul dengan Cincang Keling ya. Liriknya seperti ini teman-teman. Cincang keling manuk cingkleng cindetan, blos ka kolong bapa satar bulenang. Cincang keling manuk cingkleng cindetan, blos ka kolong bapa satar bulenang. Kleng dengklek buah kopi raranggeyan, ken anu dewek ulah pati diheureuyan. Cincang keling manuk cingkleng cindetan, blos ka kolong bapa satar bulenang. Kleng dengklek buah kopi raranggeyan, ken anu dewek ulah pati diheureuyan. Cincang keling manuk cingkleng cindetan, blos ka kolong bapa satar bulanang. Nah, itu tadi ya teman-teman contoh dari dua lagu daerah yang Ibu ambil dari daerah Aceh dan Jawa Barat. Materi selanjutnya teman-teman yaitu mengenai tari tradisional ya yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Ya, untuk tari tradisional yaitu ya apa sih tari tradisional itu? Yaitu sebuah tarian yang menampilkan ciri khas daerahnya serta memiliki makna dari simbol tertentu. Nah, tari tradisional biasanya dipentaskan dalam acara adat tertentu ya teman-teman. Ada beberapa contoh tari tradisional yang Ibu ambil dari Papua yaitu yang bernama tari perang. Yang kedua ada tari saman ya yang berasal dari Aceh. Yang ketiga ada tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Dan yang keempat ada tari kecak yang berasal dari Bali. Teman-teman bisa lihat perbedaan dari setiap daerah mengenai tari tradisional ini ya teman-teman. Keragaman budaya yang ada di Indonesia bisa dilihat dari alat musik tradisional teman-teman. Yang pertama, Ibu menampilkan alat musik tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang kedua dari Jawa Barat, dan yang ketiga dari Maluku atau Papua. Teman-teman, alat musik tradisional dimainkan sebagai pengiring tari tradisional ataupun saat menyanyikan lagu daerah. Alat musik tradisional dimainkan dengan cara dipukul, ditiup, maupun dipetik. Alat musik tradisional harus kita jaga dan rawat dengan baik agar tetap terjaga kelestariannya. Ada beberapa contoh alat musik tradisional, yaitu yang pertama adalah sasando. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara memainkan sasando dan alat sasando tersebut yang berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya yang kedua adalah alat musik tradisional angklung ya. Di pergerakannya atau cara memainkannya bisa lihat dari pergerakan gambar berikut ya yang berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, ini ada alat musik tifa ya, alat musik tradisional tifa yang berasal dari Maluku atau Papua. Teman-teman, selanjutnya teman-teman harus bisa bagaimana sih sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha. Karena setiap masyarakat itu memiliki kesempatan sama untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha ekonomi. Tentunya jenis usaha ekonomi antara satu dengan yang lain dapat berbeda loh teman-teman. Nah, oleh karena itu diperlukan sikap yang tepat dalam menanggapi keragaman usaha ekonomi. Nah, Ibu akan menceritakan ada sebuah cerita yaitu bagaimana menyikapi keragaman kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Abdi dan Mang Udin. Pak Abdi adalah seorang petani padi. Ia menjual hasil panen ke pasar di luar wilayah desanya. Untuk mengantarkan hasil panennya, Pak Abdi mempekerjakan Mang Udin, tetangganya. Mang Udin bertugas mengantarkan beras-beras tersebut ke pasar. Desa tempat tinggal Pak Abdi bertetangga dengan desa di pesisir laut. Hampir 3 bulan warga desa pesisir tidak dapat melaut karena ombak tinggi. Hal ini membuat warga desa tidak memperoleh pendapatan untuk membeli kebutuhan hidup. Banyak warga yang sakit karena kelaparan. Kepala desa pesisir meminta Pak Abdi untuk memasak beras. Namun warga desa tidak memiliki uang untuk membeli beras karena mereka sudah lama tidak melaut. Pak Abdi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pak Abdi ingin membantu warga desa tetangga. Pak Abdi meminta Mang Udin mengantarkan beberapa karung beras ke desa pesisir. Kepala desa dan warga desa pesisir berterima kasih kepada Pak Abdi karena telah menolong mereka dari kelaparan. Suatu saat Pak Abdi akan mengirim beras ke luar pulau. Akan tetapi Mang Udin jatuh sakit sehingga tidak dapat mengantarkan beras-beras tersebut. Warga desa pesisir menawarkan untuk mengantarkan beras ke luar pulau. Warga desa ingin membalas jasa Pak Abdi yang sudah menolong mereka dari kelaparan. Kerjasama antar usaha ekonomi yang tercermin dalam peristiwa di atas membuat kebutuhan hidup terpenuhi. Perbedaan usaha ekonomi bukanlah sebuah penghalang untuk kita tetap bersatu. Pak Abdi dan warga desa pesisir memiliki usaha ekonomi yang berbeda, namun mereka tetap bekerja sama untuk saling membantu sehingga kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Nah, teman-teman, berdasarkan cerita yang sudah Ibu bacakan, kalian bisa mengidentifikasi sikap apa yang sebaiknya kita terapkan dalam keragaman kegiatan ekonomi. Nah, dalam keragaman kegiatan ekonomi, tentu yang pertama kita harus saling menghargai perbedaan jenis usaha ekonomi ya. Yang Ibu ceritakan tadi adalah perekonomian seorang nelayan dengan seorang petani. Nah, kita harus saling membantu dan toleransi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan walaupun kita memiliki perbedaan usaha ekonomi. Teman-teman, yang terakhir adalah kita harus tahu keanekaragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, salah satunya adalah gobak sodor ya. Nah, jika teman-teman pernah bermain ini ya, berarti teman-teman sudah pernah memainkan permainan tradisional di Indonesia.
Nah, untuk gobak sodor nih teman-teman, Ibu akan menceritakan apa itu gobak sodor. Nah, gobak sodor adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok ya. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nama lain dari gobak sodor adalah galah asin atau galasin. Nah, tujuan dari permainan ini adalah menghadang lawan agar tidak dapat melewati baris akhir secara bolak-balik. Nah, gobak sodor biasa dilakukan di lapangan yang dibagi menjadi 6 bagian ya. Nah, tentu setiap bagian diberikan garis batas menggunakan kapur. Nah, terus permainan ini juga terdiri dari 2 kelompok, ya. Ada kelompok penjaga dan ada juga kelompok pemain. Nah, anggota kelompok yang menjaga bertugas menjaga garis batas horizontal dan vertikal. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya, mana garis horizontal dan mana garis vertikal. Nah, permainan gobak sodor itu memiliki makna yang mendalam. Mengapa? Karena gobak sodor mengajarkan setiap pemainnya untuk jujur ya jika tersentuh atau melewati garis batas. Nah, sementara kelompok penjaga juga harus jujur loh teman-teman dan tidak berbuat curang dengan tetap berada di garis penjagaan saat menghadapi kelompok lawan. Nah, gobak sodor itu merupakan permainan yang dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus bekerja sama dan memupuk toleransi saat bermain. Mereka harus bekerja sama dan kompak agar dapat melewati bagian lapangan secara bolak-balik. Para pemain secara tidak langsung terlatih untuk bertoleransi dan berkoordinasi dengan anggota kelompoknya. Permainan dapat dimenangkan jika seluruh anggota kelompok kompak ya. Nah, ini sumbernya dari voi.co.id. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti teman-teman sudah tahu ya mengenai adat istiadat yang ada di Indonesia, bahasa daerah, rumah adat, pakaian daerah, lagu daerah, tari tradisional, alat musik tradisional ya. Selanjutnya ada permainan gobak sodor ya, terus bagaimana cara kita menyikapi keragaman jenis usaha ekonomi. Nah, dari situ teman-teman bisa mempelajari keragaman yang ada di Indonesia. Namun tetap kembali lagi untuk syariat agama kita, yang pertama kita tetap harus menutup aurat, yang kedua kita tidak menggunakan musik ya ataupun mendengarkan musik. Nah, mungkin penjelasan Ibu cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah dalam Ibu menerangkan materi ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.